Risalah jawaban Allah atas tulisan Dahlan Iskan, Nabi Baru, Tanda Zaman Bukan Kejutan. Bagian 2, menghidupkan ayat, Rasul sebagai jalan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah memahami bahwa kedatangan seorang yang diutus Allah adalah kelanjutan sunnatullah, kita harus menyadari peran Rasul sebagai penghidup ayat. Rasul bukan hanya simbol sejarah, melainkan jalan hidup yang nyata bagi manusia untuk mengetahui Allah, mengikuti petunjuknya, dan menghindari kesesatan. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tiadalah kami mengutus seorang Rasul, melainkan supaya dengan izin Allah ia ditaati. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 64. Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah. Tanpa Rasul yang hadir, kita hanya membaca Al-Quran sebagai teks tanpa menghidupkan maknanya. Maka, Allah mengutus Muhammad Al-Jabir sebagai jalan untuk menerapkan ayat-ayatnya dalam kehidupan nyata. Tulisan Dahlan Iskan menyebutkan, momen hujan berhenti ketika Al-Jabir membacakan ayat di dekat Ka'bah. Fenomena ini bukan kebetulan, tetapi tanda nyata bahwa Allah menghidupkan ayat melalui hambanya yang diberi amanah kerasulan. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Sebagaimana kami telah mengutus di antara kamu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 151. Ayat ini menekankan pola yang sama dari dulu hingga kini. Rasul membacakan, mengajarkan, dan menyucikan manusia. Ini adalah inti kerasulan. Maka siapapun yang menjalankan pola ini adalah Rasul di zamannya. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umat. Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 36. Allah menegaskan bahwa pengutusan Rasul tidak berhenti di masa lampau. Setiap umat membutuhkan jalan hidup yang dibawa oleh Rasul. Jika manusia menolak kehadiran Rasul karena merasa agama sudah lengkap atau tidak butuh perubahan, mereka menolak sunnatullah dan mengabaikan petunjuk yang hidup. Fastaghfiru allaha wastaghfaru lahumur rasulu. Maka mereka hendaklah memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 64. Ayat ini menunjukkan peran Rasul sebagai perantara ampunan dan petunjuk. Tanpa kehadiran Rasul, manusia tidak dapat menjalankan ayat ini dan amal ibadah bisa kehilangan arah. Al-Jabir hadir sebagai pengingat bahwa syahadat harus hidup, bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang nyata, dan bahwa Rasul adalah penghubung langsung antara manusia dengan wahyu Allah. Allah tidak membiarkan ayat-ayatnya menjadi teks mati. Setiap ayat harus hidup melalui pengamalannya. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Dan kami tidak mengutusmu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran Surah Saba ayat 28. Melalui digital, media, dan pertemuan nyata, Al-Jabir menghidupkan ayat ini. Tidak ada lagi alasan bahwa dunia modern tidak bisa menyambung dengan agama. Justru Allah memanfaatkan zaman ini untuk memperluas dakwah dan menyampaikan peringatannya secara cepat. Saudaraku, memahami Rasul sebagai jalan hidup bukan sekadar teori. Ini menuntut kita hadir, menyimak, dan mengikuti ayat yang dibacakan dengan izin Allah. Rasul bukan masa lalu. Ia hadir agar Al-Quran tetap hidup di tengah umat